Silakan nyalakan kamera. Apakah Anda seorang muslim? Oh, yes Bang, I'm Muslim. Kemarin ini teman-teman. Gimana Abdul Basir? Gimana nih Bang? Ada pertanyaan nggak Bang? Ada pertanyaan. Kamu kesini mau ngapain kamu ini? Oh, Bang, ada pertanyaan nggak Bang? Abdul Basir, kamu umur berapa? Umur 20 Bang. Umur 20. Kamu sering nggak nonton Edis TV, Abdul Basir? Nah, jarang Bang, ini baru masuk lagi Bang. Sebelum-sebelumnya, Sebelumnya pernah, tapi udah agak lama Bang. apa waktu itu yang kamu tonton? Nah, yang aku tonton itu ada Dunia Bang, Dunia. Aduh, Dunia, cocok nih jadi pelawak nih. Dunia gimana maksudnya dunia? Dunia maksudnya gimana? Dunia Islam Kristen Bang. Dunia Islam. Maksudnya gimana itu? Apa ya Bang? Lupa aku Bang. Ya udah, kamu mau bahas apa ini Abdul Basir? Ya udah Abang tanya aja. Nanti kau kutanya pun kau tak tahu. Gini aja. Coba gini. Kau bacakan dulu surat Al-Fatihah. Coba. Oke ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Bang, amin. Di mana di situ ada kata amin? Ya Bang, itu cuma amin amin aja Bang. Iya, dari mana datangnya kata amin itu? Nah, dari enggak dah dari situ Bang. Anda suruh saya nanya, giliran ditanya. Coba, kalau saya buka Quran saya di sini, dan Quranmu juga, dan Quran siapapun yang ada di bawah kolong langit ini, setelah walad dolin, tidak ada di situ kata amin. Betul? Ya betul Bang. Nah, dari mana datangnya itu? Dari ya mungkin bahasa Arab kali Bang, nggak tahu Bang. Ya saya Islam. Terus kenapa Anda suruh saya nanya? Silakan tanya, tapi jawabanmu nggak tahu. Gini Bang, sebenarnya dari mana datangnya kata amin itu? Dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena agama Islam pengen nyontek mereka. Kalau abang tidak percaya, contoh, misal abang pergi ke gereja. Contoh, misalnya abang pergi ke HKBP. Ya, biasanya nanti setelah selesai mau tutup itu acara gereja, mau tutup, biasanya mereka mengucapkan itu. Setelah mereka mengucapkan doa Bapak kami ya, dan karena engkaulah yang punya kemuliaan, kekuasaan, dan seterusnya, sampai selama-lamanya baru amin, amin, amin. Tutup, selesai misanya. Nah, orang Islam sama Muhammad ngelihat, wih, keren nih. Nah, makanya sekarang umat muslim setelah sholat, walad dolin, amin. Intinya karena nyolong. Nyolong atau tiru-tiru ajaran orang-orang terdahulu. Gitu, Bang. Nggak percaya? Buktikan kepada saya. Kalau nggak percaya, silakan. Aku nggak tahu Bang. Aku nggak tahu ini, nggak tahu apanya yang agamanya. Terus ngapain abang kesini? Ya sudah, sekarang gini aja. Walad dolin. Coba artikan dulu. Walad dolin. Apa artinya? Ya lupa lagi Bang. Gak tahu lagi. Semua nggak tahu. Terus ngapain kamu kesini, Abdul Basir? Udah tidur dulu bawah sana. Aduh, dari kemarin kamu selalu naik ke sini, selalu begitu terus. Nggak tahu aja. Bagaimana kamu naik ke sini? Silakan tanya saya. Giliran ditanya, yo nggak tahu kok tanya saya. Herman jadi dengan mereka. Oke, kita kasih naik ada. Coba teman-teman, saya pengen loh teman-teman, satu orang muslim yang ngerti ajaran agama Islam, yuk. Biar nanti saya jangan dibilang beraninya sama orang Islam awam, yuk. Rahman. Silakan Rahman. Hilang. Rahman hilang. Zai, coba.
Zai, silakan nyalakan kamera Anda. Kakak, selamat malam kakak. Selamat malam Zai, silakan nyalakan kamera Kakak, dulu. saya Papua kakak, saya gelap kakak. Terada mengapa? Emang kenapa masalah kalau Kakak pun masalah ini, kakak bikin begini. Orang tong di sini Papua ini sudah banyak yang mualaf kakak, murtad kakak. Jadi tong di sini susah kakak, daging babi jadi mahal kakak. silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Sudah kakak, itu aja yang saya mau bilang kakak. Oh, baiklah. Ya sudah, kalau harga babi mahal biasanya itu bukan penyebab itu. Sekarang sudah banyak yang murtad kakak, jadi daging babi mahal kakak. Oh iya, jadi karena susah mereka orang jadi kakak. Iya. jadi tambah mahal ya. Iya betul kakak. Oke lah. Terima kasih kakak. Sama-sama, Tuhan berkati. Shalom Papua ya. Cuman sayang teman-teman, kalau kita siaran kan tambah 2 jam di sana. Jadi kalau misalnya kita siaran ini jam berapa nih? Jam 9:30. Di sana 11:30, 11:30. Sudah 11:30. Iya, jadi gimana kita ngaturnya ini? Jadi memang kita harus lebih awal lagi. Tapi ya mau gimana ya? Ya berarti yang di sana nontonnya di siaran ulang kalau misalnya udah ngantuk-ngantuk ya, seperti itu. Di siaran ini kan saya tempelkan di YouTube. Jadi silakan teman-teman lihat yang di YouTube-nya. Oke, teman-teman bagaimana teman-teman? Apakah kita ini Rohman naik lagi? Coba saya kasih kesempatan lagi. Rohman, silakan Rohman. Ya Rohman, silakan nyalakan kamera. Apakah Anda Muslim? Halo Rohman. Rahman. Waduh, sudah naikkan. Aduh, ini. Oke, teman-teman mungkin kita sudahi dulu ya teman-teman ya. Ini udah 2 jam lebih, 2 jam 15 menit. Kita mungkin rehat dulu, kita sambung lagi ke diskusi-diskusi selanjutnya ya teman-teman ya. Boleh? Wah, dia bilang lanjut. Kita rehat dulu lah teman-teman. Ini sudah sekian lama. Masalahnya ini kita tunggu-tunggu muslim yang berilmu, muslim-muslim yang memiliki, coba kita kasih naik Anur ya. Saya kasih naik Anur. Anur. Halo, selamat malam Anur. Apakah Anda seorang muslim? Muslim bang, muslim. Silakan Anur, nyalakan kamera. Saya pengen Anur, Anda ini muslim yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam loh. Jangan orang awam. Nanti saya dikritik terus. Beraninya sama orang awam katanya. Oke, Bang Anur punya latar belakang pendidikan agama Islam nggak? Belajar agama Islam nggak? Belajar. Belajar, oke. Dari mana asal usul kata amin, sedangkan di dalam surat Al-Fatihah itu tidak ditemukan kata amin? Ya kan? Kalau amin itu bang, itu dalam bahasa Arab itu adalah Bang, apa? saya tidak tanya Amin definisi amin. Aduh Tuhan, makanya memang berat ngomong. Bang, saya tidak Artinya tanya. itu, bang, kabulkanlah. Buset. Bisa juga disebut dengan al-amin itu dipercaya. Bang, Gitu. yang saya tanya tadi apa Bang? Amin. Iya, amin itu saya tanya apa? Perihal apa? Perihal agama. Astagfirullahaladzim. Bang, yang ditanya bukan arti amin, yang ditanya dari mana kata amin itu muncul sementara tidak ada di dalam surat Al-Fatihah itu. Bang, kalau Anda buka Al-Fatihah, gini, kalau Anda buka Al-Qur'an di rumah setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah waladdallin ada nggak di situ kata aminnya? Coba dicek dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu itu kan misalkan kalau kita dalam sholat itu bang, artinya itu setelah habis baca Al-Fatihah itu kita menjawabnya dengan amin, artinya itu bukan artinya Bang, sebelum artinya. Kita nggak bahas artinya. Yang kita bahas dari mana kata itu muncul. Sementara di Al-Qur'annya nggak ada. Aminnya itu nggak ada di situ. Ada Bang. Oh, coba ada, cek, bang. ambil Al-Qur'anmu, coba. Ambil Al-Qur'anmu, buka di situ setelah waladdallin, ada nggak kata amin? Kalau ada, saya terjun dari Monas. Coba silakan. Memang kalau di Al-Fatihah itu Bang, memang tidak ada tulisannya amin, tidak ada. Dari mana datangnya? Kenapa kalian tambah-tambahi ayat Al-Qur'an? Itu al-amin itu salah satu nama 99 nama. Pertanyaan saya bukan itu Bang. Pertanyaan saya, kenapa kalian tambah-tambahi kata amin di situ sementara kata aminnya nggak ada? Iya Bang, kayak gini kalau kita
di dalam Al-Quran itu memang tidak di dalam Al-Fatihah itu, setelah Al-Fatihah itu memang tidak ada amin, Bang. Nah, terus Saya kenapa kalian jelaskan ya. tambah-tambahi? Itu kita mengartikan di dalam Al-Quran itu al-amin itu artinya Kenapa terima, ditambah-tambahi? terima. Kenapa ditambahi kata amin? Di dalam Al-Quran itu memang ada al-amin itu, Bang. Oke, di mana? Di mana? Di mana? Di surat berapa? Di Al-Fatihah. Coba, Anda ada Al-Quran di situ? Di situ di sini tidak ada Al-Quran, Bang. Oke, saya tunjukin Al-Quran di sini ya. Ya, coba Kita lihat. lihat, Bang. Coba lihat, Bang. Oke, Di situ saya tunjukkan Al-Fatihah ada- ya. Bentar. Kita akan tunjukkan Bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah, Bang. Bukan Al-Fatihah. Tapi cari di situ di terakhir Al-Quran itu ada di apa namanya? Di kulitnya itu di apa namanya? Di sampulnya itu nama-nama 99 nama-nama Allah. Itu di situ ada tulisannya Al-Amin. Coba cari artinya apa? Sampul di kulitnya. Maksudnya di kulitnya. Di dalam Al-Qur'annya maksud saya ada nggak kata amin? Ada, Bang. Di Quran surat berapa? Yang lebih coba cari supaya lebih Makanya cepat. tadi saya bilang, Bang, apakah Abang Asmaul punya latar Husna. belakang? Abang punya latar belakang nggak pendidikan agama Islam? Ya, makanya Iya, gitu, iya, Mas. ngerti-ngerti. Itu Sementara Anda tidak ngerti. Makanya saya bilang gini. Jadi kalau ada umat muslim habis ini ngeritik saya lagi, kamu beraninya sama orang Islam awam saja. Jangan ngomong gitu lagi ya kalian ya. Karena saya paling kesel kalau dibilang beraninya sama muslim awam. Sementara saya tunggu Abdul Somad gak datang-datang. Yang datang kayak begini. Gimana sih? Bang, saya Ini kasih saya tahu. sudah jelasin ini, Bang. Oke, saya Saya kasih sudah tahu. jelasin, Bang. Gini Bang, kalau Abang sekarang ke gereja, biasanya orang-orang kalau selesai acara, mereka akan mengucapkan kata amin itu. Setelah mereka mengucapkan dan setelah penutupnya ya, diucapkan amin, amin, amin. Baru selesai acaranya. Itu saya mau tanya, Bang. Gini, saya mau tanya, Bang. Bang, boleh saya tanya? Silakan. Di amin di dalam Kristen itu, di dalam Alkitabnya itu ada nggak? Di perjanjian, Saya tunjukkan. perjanjian baru atau di perjanjian lama? Saya tunjukkan banyak kata amin di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya akan tunjukkan. Oke. Saya tunjukkan ya. Kalau kita ngomong pakai data. Makanya saya bilang, Iya. Bang, Muhammad itu ketika dia ngelihat sesuatu, ditirunya, diikutinya. Dilihat Nah, orang ini, yang Bang. dilihat orang Yahudi nggak makan babi. Ayo kita nggak makan babi. Dan diharamkan babi Gimana? makan babi. Makan babi, Bang. Tidak ada orang Islam makan babi itu. Memang diharapkan dalam Al-Quran. Buset dah. Karena orang Yahudi tidak makan babi, Muhammad ngelihat. Wih, tidak makan babi nih. Cocok ini kita ikut-ikutin. Turunlah Loh, ya, ayat. tapi Diharamkan kenapa- bagimu makan babi. Kenapa Kristen sekarang itu makan babi? Kenapa? Jadi Pertanyaan saya, ketika Muhammad kenapa melihat mengikuti- ketika Muhammad melihat orang Yahudi, orang Nasrani melakukan sesuatu, Muhammad ikut-ikut. Salah satunya kata amin. Nih, saya tuliskan. Kata amin itu nih, saya balikan kamera saya, Bang ya. Aduh, memang mereka ini saudara-saudara nekat yang nyata. Baik. Munculnya kata amin di dalam Bible itu sangat banyak sekali. Baik. Kita tampilkan. Mazmur Oke, 89. Mazmur 89. Boleh saya bicara dulu? Oke, boleh. Silakan. Mazmur 89:52. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya amin. Baginya lah Galatia 1 ayat 5. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Filipi 4:20. Demikianlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 5:11. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini banyak, Bang. Amin ini di dalam Ya. Bible berjubel. Oke, banyak. Di dalam banyak. Quran nggak ada kata amin, tapi dicolong dari Bible. Pertanyaan saya, kenapa di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatihah itu nggak ada kata amin, terus umat muslim ikut-ikutan? Jawabannya karena niru orang Yahudi maupun orang Nasrani. Kalau jawab begitu kan simpel. Tidak ada yang niru begini loh, Bang. Ya udah, dari mana dapat itu? Kalau kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan ada artinya di situ, Bang. Oke, Ada setelah artinya. waladolin, ada apa lagi? Waladoli dalam sholat di dalam mengerjakan sholat itu atau menunaikan sholat, Bang, kita kita membaca amin. Membaca amin. Iya, dari mana datangnya amin itu? Gini loh, Bang, itu coba lihat artinya aja. Apa artinya amin itu? Bang, kita jangan bahas artinya dulu. Kalau artinya saja sudah nyolong, bagaimana Anda mau ngartikan? Kan sudah kujelasin tadi, Bang. Itu amin itu ada di dalam Al-Quran. Bang, Tertulis. ada nggak di dalam Al-Quran tersebut kata-kata huruf Itu salah lafaz satu amin? nama-nama Allah 99. Dapat dari mana itu? 90 itu nama-nama Allah, Bang. 99 Asmaul Husna itu. Oke lah, baiklah ya teman-teman. Jangan dipaksakan, Bang. Gini saja pesanku, Bang. Tolong belajar lagi. Setelah Anda nanti berilmu, berguru sama ustadz-ustadz, baru nanti naik lagi ke sini, Bang ya. Saya tidak mau nanti dibilang saya ini beraninya sama orang Islam awam. Sudah capek saya, Bang, menerima fitnahan itu. Ya.
Kalau ada ustadz Anda boleh jadi masalah, undang Bang. supaya Kalau diskusi kita dengan kan saya. ini Misalnya ada ustadz di rumah, Pak Ustadz, coba hadapi dulu ini orang Kristen satu ini namanya Edis TV. Dia sedang live itu bahas-bahas agama Islam terus. Nah, bilang sama dia supaya diskusi dengan saya. Kalau dia tanya, kenapa dia bahas-bahas agama Islam terus? Karena Abdul Somad katanya bahas-bahas Kristen gitu. Karena Zakir Naik bahas Kristen, Adi Hidayat bahas Kristen, Ustadz Firanda bahas Kristen, Felix Yao bahas Kristen, Donditan bahas Kristen. Bilang begitu. Alasannya Edis bahas Islam karena ulama-ulama Islam bahas Kristen gitu bilang. silakan aja Bang. Kita dapat melarang Bang. Orang Islam itu orang Kristen mau membahas tentang agama Islam itu terserah Bang. Yang Tapi kok dipenjarakan? Kok diteriak-teriak darah halal? Penjarakan, tangkap, tangkap. Kalau misalkan kalau ada di dalam penghinaan Bang, itu Oke, ada nggak yang saya? Oke, gini Bang, ada nggak abang dapati saya? agama. Oke, ada, makasih Kak Ceki. Ada nggak abang dapati saya memfitnah, mengatakan yang dusta, yang bohong tentang agama Islam? Coba. Silakan aja berbicara tentang agama Islam. Saya no problem Mas. Kalau Ya masih mau sudah, bicara tentang artinya agama, tidak ada kan? tapi kita tidak boleh menghina agama. Karena memang Betul, itu saya dilarang, Mas. sepakat dengan Agama Islam Anda. saja. Saya sepakat Bang, orang Islam Oke. dan orang Kristen di Indonesia harus mereka itu menciptakan kerukunan dan kedamaian. Nggak boleh Bukan hanya saling Indonesia, mengusik satu sama lain. Bukan Saya hanya di setuju. Indonesia. Tetapi agama Islam sendiri yang mengatakan begitu. Janganlah jangan menghina agama orang lain. Kata Kalau kita mau siapa? Bang, di dalam agama Islam kalau bertemu dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, katanya harus disempit jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit, betul? Anda ada begitu Bang? Nggak ada. Iya, makanya karena abang nggak belajar agama Islam. Oke lah, ya sudahlah Bang ya. Abang belajar lagi lah dulu agama Islam supaya Oke, Bang. nanti Thank you Bang. sama-sama Bang, sama-sama. Selamat malam ya. Malam Bang. Ya, silakan. Malam, Bang. Mida dan Rian Badut, silakan nyalakan kamera. Undang Bang. Dis, kameranya nggak muncul di gua. Bang Rian, gimana kabarnya Bang Rian? Dis. Halo Bang Rian. Ya, malam. Oke, tolong tertib ya, biar saya atur biar tertib. Mida, Satu aja, Dis. inilah Mida ini kan baru datang udah bikin rusuh. Dia nggak mau diatur dia. Ayo. Mida, ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ada, yang ini apa? Ada. Kenapa? Kenapa kok bisa dikatakan begitu? Ya karena kau tahu nggak arti Tuhan dan Tuhan itu bedanya? Itu jelas beda, Dis. Kau menyamakan Tuhan dan Tuhan. Itu sudah menabrak KBBI, Dis. Tahu nggak? Mida, biar kita nggak lari kemana-mana, saya tanya kepada kamu, kenapa kok bisa Al-Quran mengatakan bahwa hawa nafsunya itu dituhankan? Karena yang menuruti hawa nafsu secara universal, menjadikan hawa nafsu di atas segala-galanya. Menjadikan Itulah hawa nafsu di atas menuhankan. segala-galanya. Berarti Itulah dia membuat menuhankan. dirinya takluk kepada hawa nafsunya tersebut. Oke. Itulah menuhankan. Oke, jadi menuhankan adalah perbuatan menaklukkan diri kepada sesuatu. Secara universal di atas segala-galanya. Beda ya, Oke. Tuhan dan Tuhan beda. Menurut KBBI beda. Jangan samakan. Oke, baik. Menurut Al-Quran, Tuhan dan Tuhan beda nggak? Beda. Oke, baik. Ada Al-Quran di situ? Ya adalah tinggal ini aja ya. Oke, Kamu mau coba. apa? Coba Yusuf. buka dulu surat Yusuf ayat 23. Itu lagi Dis. Coba Dis. buka dulu Quran surat Yusuf ayat 23. Ya, yang saya aku tahu Nabi Yusuf yang ini kan yang mengatakan kepada tuannya, temannya itu kan mempunyai tuan. Nah, dibilang katanya Rob juga kan tuannya. Temennya buka surat Yusuf ayat 23. Waduh, susah Iya. benar nih orang muslim. Kamu kan berkata bahwa menurut KBBI Tuhan dengan Tuhan itu berbeda. Menurut Enggak. Al-Quran Tuhan dengan Tuhan sama nggak? Kalau menurut Al-Qur'an, Tuhan dan Tuhan beda, tapi ada kalimat Oke, mustahil. coba buka surat Iya. Yusuf ayat 23. Kita buktikan Ah. Tuhan dan Tuhan sama nggak menurut Al-Quran. Coba. Iya. Ya, coba kau buka di sini ini nih, HP ku nge-lag nih. Aduh, alasannya Coba banyak. dibuka. Sebentar ya, Bang Rian ya. Iya. Iya, Aduh, memang Mau ya. diapain, Dis? Hai kau ini. Baik, Pais. saya akan tunjukkan di dalam surat Yusuf ayat 23. Saya balikkan dulu kamera saya ya. Aduh, Ya. muslim ini selalu saja menolak isi Al-Qur'annya sendiri. Oke, ini tema yang sudah terus-menerus kita bahas nih teman-teman ya. Tapi muslim nggak sembuh-sembuh dari ini teman-teman. Penyakit akutnya orang Islam itu ada di sini. Oke, di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23, Rian dan Mida, di sini ada kata-kata innahu rabbi, betul?
Ya. Oke, sebentar. Betul. Mana kata-kata innahu robbinya ini? Nah ini ya. Mana tadi? Innahu robbi. Mana sih? Ini innahu robbi ini. Oke, kelihatan ya? Ya. Oke. Kata robbi ini ditujukan kepada siapa? Kepada tuannya ini. Oke, jadi kata Rob ini artinya apa? Tuhan atau Tuhan? Itu bisa Tuhan, kan kalimat, dengar dulu. Rob itu mustarok, Dis. Seperti kurios itu mustarok gitu. Kurios itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tadi kamu bilang katanya beda. Sekarang kata Rob artinya bisa Tuhan, bisa Tuhan. Yang mana ini? Kalau Tuhan secara spesifik itu ilah. Oke, ya sudah. Robbi bisa nggak diterjemahkan jadi Tuhan? Bisa diterjemahkan sebagai pemelihara. Tenang, Mida. Kata Ya. Robbi bisa nggak diterjemahkan jadi Tuhan? Bisa Tuhan. Oke. Pemelihara. Kata Robbi bisa nggak diterjemahkan jadi Tuhan? Kalau diterjemahkan menjadi Tuhan itu tergantung konteks. Aduh, ini boros nih. Mida, tolong jangan boros ya Mida ya. Tolong dengarkan pertanyaan saya. Jangan grogi, jangan panik. Mida, temanku, sekali kami jawab ini kau. Coba ya, coba. Mida, Robbi, kata ini bisa diterjemahkan jadi Tuhan. Kamu bilang bisa. Bisa diterjemahkan jadi Tuhan. Kamu bilang bisa. Artinya, menurut bahasa Arab, kata Tuhan maupun kata Tuhan adalah kosakata yang sama. Betul? Itu kalimat mustarok bisa, tapi tidak spesifik ya, Dis. Apakah dia kata yang sama? Ya kan mustarok, satu kalimat. Berarti kata yang sama, betul? Banyak makna. Iya, satu kata bisa maknanya bisa banyak. Oke, berarti kata yang sama, betul? Bisa Rob, iya. Oke, berarti kata Tuhan atau kata Tuhan dalam bahasa Arabnya ya Rob juga, betul? Ya nggak mesti Rob itu bisa diarahkan kepada manusia, tapi manusia yang masih hidup ya, Dis ya. Yang saat Oke, itu, Rob. seperti- Oke, sekarang saya balik dulu kamera saya. Seperti kau saat ini kan kau kan ini Oke. kan apa, seperti orang Berarti jadi usaha. betul. Oke, berarti betul atau Betul. tidak? Oke, berarti betul atau tidak bahwasanya Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya tidak bisa dikatakan Rob. Kalau Rob itu, Dis, kalau dikatakan Rob itu orangnya masih ada, Dis. Seperti kau. Oke, di zaman Muhammad hidup lah. Waktu Muhammad masih hidup, Muhammad itu menjadi Robnya umat Muslim tidak? Pemelihara, tapi di Al-Quran, Dis. Sudah Pertanyaan dijelaskan. saya simpel loh, Mida. Iya. Waktu Dengar dong. Muhammad hidup, ada di situ Abdul Muthalib, ada di situ Abu Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan umat Muslim. Maka di situ Muhammad itu menjadi Robnya umat itu nggak? Ya. Arti Rob pemelihara setuju nggak kalau arti Rob Sebelum pemelihara ke situ, Muhammad itu Robnya umat itu nggak? juga? Ya nggak, arti Rob pemelihara kan. Inilah makanya saya bilang ini kita muter-muter terus. Bukan. Yang ditanya, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam pada waktu itu? Iya, Rob itu kan pemelihara. Nih aku jawab. Robnya umat Islam nggak pada waktu itu? Nih, baca Quran surat Al-An'am 104. Berat nih teman-teman ini. Bukan pemelihara. Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam pada waktu itu, Mida? Buka dulu Quran surat Al-An'am 104. Tolong Makanya buka. Mida, saya itu agak tidak berminat diskusi dengan kamu. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Dis. Mida, pertanyaan saya, Al-An'am 104. Buka. apakah Muhammad itu Robnya umat Muslim pada waktu itu? Aku jawab dengan ayat Quran surat Al-An'am 104. Nah, Buka artinya, ini Pak. coba saya tanya Bang Rian. Bang Rian, Takut kau. Bang Rian, Rob itu tadi, Men. kata Rob itu tadi bisa ditujukan kepada manusia nggak? Bisa. Oke. Muhammad menjadi Robnya umat Muslim, betul atau tidak? Betul, Bang. Nah, Betul. kalau dia jujur, Bang Rian. Jadi Buka Quran surat mohon maaf. Al-An'am 104. Buka. Mohon maaf, Bang. Rob itu kan Bang, pemelihara. siapa, Bang Mida? Di situ Bang Mida? dikatakan Nabi Muhammad bukan pemelihara. Ngomong terus nih. Bang Mida, Iya, maaf. panik dia, panik. Saya juga muslim, Bang. Itu Muslim juga Saya tuh, juga silakan. Biasa aja. Maaf, Bang. Saya juga muslim, Bang. Bahkan saya MC sulap, saya sering ngisi acara di keagamaan. Walaupun anak-anak, walaupun orang tua. Dan setiap saya mempelajari memang Al-Quran kalau kita jujur dengan kejujuran membuka hati, itu memang semuanya betul yang disampaikan. Tapi Kau tuh kebanyakan- kau agama apa, Bro? Aku Islam, Mas. Islam. Hmm. Bahkan saya sering ngisi acara di pengajian anak-anak sama remaja. Dan saya selalu mengatakan jangan pernah melihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang ia bicarakan. Undur makola wa matandur mankola, betul nggak? Ya, ya. Betul nggak? Edit. Iya, makanya. Ya, Iya, betul. makanya ketika kita berdiskusi itu, kita harus bisa membuka pola pikir kita, Bang. Ya, Ini Bro, ini kita mencari kebenaran atau mencari benar Ya, sendiri? Gitu. Iya, betul setuju. Coba buka Quran surat Al-An'am 104. Monggo silakan jenengan yang buka, jenengan kan yang Ya. punya argumen. Aku nggak punya argumen. Edis yang buka, Edis kan host harus. Silakan. harus. Silakan. Buka Dis. Mida. Quran surat Al-An'am. Quran Loh, surat kamu Al-An'am yang ngomong kok saya yang gimana saya udahlah tidur aja lah, ini Mida ini nggak pernah ini kalau diskusi ini nganu muter-muter terus. Oke, Bang Rian.
Makanya Bang Gini, Rian, Bang, saya kan mohon maaf Bang, tak potong dulu Bang ya. Maaf, silakan, maaf. silakan. Saya tadi sudah saya sampaikan, saya juga banyak komentar kalau sejatinya ketika kita mau membuka pola pikir yang lebih lebih luas gitu, kalau namanya diskusi itu jangan menganggap benar sendiri gitu loh. Kita telaah omongan lawan bicara kita itu benar apa salah. Kalau benar ya bilang benar, salah bilang salah. Jangan terlalu menganggap diri kita itu paling benar gitu. Betul. Seperti Nah, itu. kembali ke tema tadi nih Bang Rian. Anda kan sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat muslim, betul? Betul, betul, Allah juga robnya umat muslim, betul? betul Bang. Berarti kalau Kalau- kita main hitung-hitungan, berarti robnya umat muslim ada berapa? Ya kalau secara kaidah bahasa di Al-Quran ya memang dua. Nah Tapi iya. orang Islam itu selalu mengatakan kalau ya Tuhannya cuma Allah gitu. Ya padahal kan Muhammad juga, betul? Cuma utusan. Padahal Betul. sejatinya Makanya Muhammad pun juga Tuhannya orang Islam, betul? Ya memang seperti itu harusnya. Iya. Tapi Makanya- gini bang, Hmm. tidak semua umat Muslim itu berani mengungkapkan kayak gini di depan media sosial seperti ini karena memang hujatan banyak banget. Betul. Makanya begini Bang, banyak ustadz-ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat tidak berani naik. Karena apa? Karena mereka ini kan orang berpengaruh. Bagaimana kalau nanti mereka ke sini mengiyakan saya? Apa nggak bubar jamaahnya? Soalnya gini bang, ini perkataan saya bisa jadi nanti yang DM saya banyak banget pasti. Ini sejatinya ketika kita mempelajari agama satu, misal agama A nih, katakanlah Islam. Kalau kita benar-benar mempelajari sejatinya kalau kita mau jujur, ya yang disampaikan ya semuanya betul bang. Nah, bayangin, Bang Rian, Anda kan bisa dikatakan seorang Muslim, biasanya ngisi acara pengajian remaja, Ya, pengajian. saya kan bang, MC, badut, sulap gitu, tapi sering ngisi acara di pengajian anak-anak, remaja, SMP, SMA. Gitu. Oke, coba kita pengen lihat nih keahlian Anda dalam mengajarkan mengaji. Coba Bang, silakan. Ya kalau saya lebih ke sulap dan pesan moral gitu kan. Tapi bacaan-bacaan ayat Qur'annya, karena banyak meragukan Anda nih kemampuan mengaji Anda. Coba yuk, silakan. Satu surat yang sulit yang orang nggak bisa, coba. Mohon maaf kalau untuk Al-Quran saya nggak begitu bang. Saya lebih ke bahasa Indonesia, lebih ke moral. Tapi katanya Anda tadi bilang guru ngaji. Bukan guru ngaji bang, ngisi acara kayak Maulid Nabi. Oke, gitu, coba ceramah. bacakan satu surat dalam Al-Quran. Kita mau dengar. Surat apa bang? Terserah, surat yang Anda ingat Ini saja. aja bang. Saya yang selalu saya sampaikan gini. Yang saya sampaikan ini Bukan, maksudnya begini. Karena ayat banyak dalam orang nanti, itu ngaku-ngaku itu bohong itu katanya. Coba satu surat yang orang non Muslim pasti nggak bisa baca. Coba. apa? Terserah Muslim, surat bang, apa. Aku Muslim tak dari KTP-nya aja. Saya takutnya Jangan diucap KTP. salah. Atau gini aja. Anda bisa nggak membacakan surat ayat kursi? Mohon maaf bang. Kalau Al-Quran saya awam bang. Saya lebih ke pesan-pesan moral tapi keagamaan. Awam. Oke lah, baiklah. Jadi intinya Baik, Anda berarti- sudah mengakui bahwa Muhammad dan Allah dua-duanya adalah Rob ya. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat Islam. Bang. Ya, dia ini seorang Muslim kok, teman-teman. Dia seorang Muslim. Cuman dia bedanya dengan Abdul Somad. Kalau dia jujur, kalau Abdul Somad nggak berani naik sini. Itu bedanya. Intinya gini bang, tadi yang saya garis bawahi bukan guru ngaji bang, tapi ngisi acara bukan ngaji yang alif bata gitu enggak. Saya lebih ke pesan moral. Contohnya yang tadi saya sampaikan. Kalau mau belajar itu jangan pernah melihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dia bicarakan. Arabnya undur makola wa matandur mankola seperti itu. Baik. Baiklah Bang, jadi yang saya suarakan 2025 supaya Anda ganti Tuhan. Ganti Robmu, jangan lagi Allah dan Muhammad. Tetapi 2025 harus ganti Robmu menjadi Bapa di surga, firman Yesus Satu lagi bang, dan Roh Kudus. Satu lagi, Bang. Itu, Bang. Ya, Kak, kalau silakan. tadi panjenengan mengetes orang Islam itu dari cara baca Al-Quran, sebenarnya salah bang. Iblis Betul. lebih pintar Al-Quran. Saya daripada sangat manusia, setuju, Bang. Saya sangat setuju. Sebenarnya ukuran takaran seseorang itu Islam atau tidak adalah dia bertakwa. Bukan Menurut bukan dari Al-Quran, dia bacanya kolkolahnya enggak gitu. iya, tetapi fakta di lapangan kan nggak seperti itu, Bang. Fakta di lapangan untuk mengetes ukuran orang Islam atau tidak, ya harus bisa bahasa Arab. Harus bacaannya, qalqalanya, tajwidnya, ketemu tanwin mati, tanwin hidup, tanwin jungkir balik, kan begitu. Kan yang menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, ukuran seseorang Muslim atau tidak, bisa dia atau tidak semakin panjang ngomong Arab. Misalnya nih, Bang, ketika ada sebuah khotbah, saya masih ingat, kalau ada khotbah atau ceramah Muslim, biasanya kan kadang-kadang kalau zaman saya sekolah atau apa gitu kan kita duduk gitu ya, dengar ustadznya ngomong, "Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa a'udzubillah wa a'udzubillah an ta'ala wa ta'ala mana salah. Wa ta'ala khuna salamah malam Loh, memang betul kan? Semakin panjang Arabnya, maka nanti semakin terkesan bahwa dia pintar, betul? Betul nggak? Betul. Iya, makasih Kak Ceki. Betul, Betul. Karena memang itulah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Padahal ukuran seorang itu muslim adalah ketakwaannya, bukan kearabannya. Tapi itulah yang terjadi di tengah-tengah Karena memang, masyarakat. ya karena memang sejatinya iman itu tidak bisa dilihat. Cuman kita yang bisa merasakan sama Tuhannya. Ya, itu teorinya. Fakta di lapangannya, iman itu ukurannya bisa bahasa Arab. Oke. Cuma satu aja Bang. Ini Silakan. intinya kalau seandainya mau jujur, jangan pernah berkata orang lain bohong kalau dirinya itu nggak mau jujur gitu aja Bang. Oke. Oke, saya rasa itu aja ya, Bang Rian ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Oke. Oke, selamat malam Bang Rian. Sampai jumpa.